sekolah ini, setiap siswanya diperbolehkan memiliki rambut gondrong. Inilah SMA Kolese de Brito Yogyakarta, sebuah sekolah unik yang memiliki budaya berbeda dari kebanyakan sekolah di Indonesia. Di tempat ini, siswa diberikan kebebasan dalam berekspresi, termasuk dalam gaya rambut, namun kebebasan tersebut tetap diimbangi dengan tanggung jawab, kedisiplinan, serta pendidikan karakter yang kuat. Sekolah ini menanamkan nilai kemandirian, kepemimpinan, kepedulian sosial, dan kemampuan berpikir kritis kepada setiap siswanya. Jika di banyak sekolah penampilan rapi seperti rambut pendek dan seragam menjadi aturan utama, maka di SMA Kolese de Brito, yang lebih diutamakan adalah etika, isi pikiran, sikap, serta prestasi. Meski sekilas penampilan siswa yang berambut panjang mungkin membuat sebagian orang salah menilai mereka sebagai sosok yang garang atau tidak disiplin, kenyataannya para siswa tetap menghormati guru, berperilaku sopan, dan memiliki prestasi di berbagai bidang. Untuk dapat menjadi bagian dari sekolah ini pun tidak mudah karena calon siswa harus melalui proses seleksi yang cukup ketat. Meskipun merupakan sekolah berlandaskan nilai Katolik, SMA Kolese de Brito juga menerima siswa dari berbagai latar belakang agama. Dari sekolah ini kita belajar bahwa karakter, kecerdasan, dan kualitas seseorang tidak dapat dinilai hanya dari penampilan luar, karena rambut gondrong bukanlah ukuran dari baik atau buruknya seseorang. Dari dasar laut, keranjang besi besar diangkat perlahan ke atas kapal. Di dalamnya terdapat ratusan botol anggur yang telah menghabiskan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun di bawah permukaan laut. Sekilas, pemandangan ini mungkin terlihat seperti proses penyelamatan harta karun dari kapal karam kuno. Namun sebenarnya, botol-botol tersebut adalah bagian dari teknik pematangan anggur bawah laut yang dilakukan oleh beberapa produsen di negara-negara pesisir seperti Spanyol. Setelah dibotolkan dan disegel dengan rapat, anggur ditempatkan dalam keranjang logam khusus, lalu ditenggelamkan ke dasar laut. Lingkungan bawah laut yang gelap, bersuhu relatif stabil, dan minim gangguan dipercaya dapat memberikan kondisi pematangan yang berbeda dibandingkan penyimpanan konvensional di gudang. Saking lamanya berada di bawah laut, permukaan botol-botol ini bahkan dipenuhi cangkang kerang, ganggang, dan berbagai organisme laut lainnya, sehingga tampak seperti artefak kuno yang baru saja ditemukan dari bangkai kapal. Setelah masa penyimpanan selesai, keranjang besi ini kembali diangkat ke permukaan untuk dibersihkan dan dipersiapkan sebelum dipasarkan. Metode unik ini telah menjadikan anggur bawah laut sebagai produk eksklusif dengan daya tarik tersendiri bagi para kolektor dan pecinta anggur di seluruh dunia. Indonesia mungkin bisa membangun pabrik chip, tapi tanpa mesin ini, pabrik itu tidak bisa membuat chip paling canggih di dunia. Kok bisa? Di dalam satu chip ada miliaran transistor. Ukurannya hanya beberapa nanometer, jauh lebih kecil dari rambut manusia. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Jawabannya adalah proses yang disebut litografi. Bayangkan seperti mencetak pola ke permukaan silikon, tapi bukan menggunakan tinta, melainkan menggunakan cahaya. Masalahnya, semakin kecil transistor, semakin pendek panjang gelombang cahaya yang dibutuhkan. Untuk chip paling canggih saat ini digunakan teknologi EUV, Extreme Ultraviolet. Cahayanya memiliki panjang gelombang hanya 13,5 nanometer. Bahkan cahaya ini bisa diserap oleh udara. Karena itu, seluruh proses harus dilakukan dalam ruang vakum. Yang lebih gila lagi, mesin EUV tidak menggunakan lensa biasa. Karena cahaya EUV bahkan tidak bisa menembus kaca. Sebagai gantinya, mesin ini menggunakan serangkaian cermin super presisi. Tingkat ketidaksempurnaannya bahkan lebih kecil dari ukuran atom. Sedikit saja meleset, miliaran transistor bisa gagal dicetak. Hanya ASML yang bisa membuatnya. Bahkan TSMC, Intel, dan Samsung membelinya dari sana. Menurut kamu itu kekuatan teknologi atau ketergantungan yang berbahaya?